Jadi ini ada customer ketinggalan HP. Tolong dong, kalau mau turun diperhatiin barang-barangnya. Jadi kayaknya gue harus balik lagi ke tempat orang tadi untuk ngebalikin HP-nya. Mudah-mudahan dia yang punya. Kalau bukan, dah pusing dah gue. Oke, kita balik lagi ke rumah orang tadi untuk balikin HP-nya. Yo, selamat pagi, selamat datang kembali di Setir Satir. Oke, hari Minggu kita on beat lagi. Kali ini kita coba ngejar bonus saja ya. Kita coba ngejar bonus dari Grab ataupun dari Gojek. Berapa ya dapatnya kalau memang kita tanpa adanya cancel. Oke, kita mulai aja. Nanti kalau kita sambung lagi kalau sudah dapat orderannya ya. Orderannya sudah dapat satu. Kayaknya gue salah jalan deh. Kita muter dulu di sini. Kita jalan jemput customer. Cari rezeki halal biar hidup tetap damai. Orderan pertama ternyata fiktif juga. Inilah cerita satir jadi warnanya setir-setir di jalan. Sini Pak ya. Senang. Mantap ya. Ya apa? Kasih Pak ya. Ya oke. Totalnya 54. Hah? 54 totalnya. Ya apa? Ini, kasih Pak ya. Setir-setir di jalan kita tertawa. Ketawa dulu, pikir belakangan aja. Oke. Kita udah selesai nurunin penumpangnya. Konfirmasi pembayaran dulu. Oke, jadi selesai ngantar penumpang di daerah Ketewel. Kita ngopi dulu sebentar. Belum kita lanjutin. Oh, mantap. Jadi tadi campuran kopinya itu kopi instan campur susu beruang. Oke, kita muter, kita pulang jalan ke daerah Denpasar. Karena kalau daerah sini itu sepi. Jadi kita diarah-arahinnya jatuhnya itu ke pelabuhan. Nah, kalau dari pelabuhan itu waduh anyep bin suranyep. Nah, kalau di jalan lintas kayak gini nih susahnya itu kita mau cari penumpang. Karena nggak bisa gitu nyari penumpang sembarang-sembarang. Karena jalan-jalan lintas kan. Jadi susah mau berhentinya gitu, Bu. Nah, sekarang ini kita mau muter aja nih jauh kali. Ya, tadi dilebihin sih tadi sama bapaknya. Total Argo sebenarnya tadi itu 54.000. Terus dilebihin sama bapaknya karena titiknya nggak sesuai. Jadi titiknya itu di pom bensin yang di sebelahnya, nggak taunya pom bensin yang sesudahnya. Gitu. Nah, pom bensinnya ini kan jauh jaraknya. Berapa kilo tuh ya tadi ya? Hampir 3 kilo juga sih. Sampai bilang tuh katanya mau kerja karena mau dijemput orang. Kejauhan muter nyari Grabnya susah lagi dia bilang. Ya udah. Jadi kita bantuin aja. Sekarang waktunya kita muter nih. Untuk aplikasi siapapun yang dapat duluan langsung kita matiin ya. Tuh, kayaknya Grab ini juga selalu saya kalau dapat Grab ini ya, gue tuh selalu dilempar. Ups.
Aduh, aduh. Tuh lihat. Jalan lintas itu tuh truk-truknya tuh. Benci gua dengan truk-truk kayak gini nih. Ini tengil loh truknya ini. Ya udah bro, daripada kita marah-marah aja ya. Capek marah-marah mah. Lebih baik kita langsung cari orderan lagi. Jadi nanti kalau misalnya sudah dapat orderan, kita sambung lagi. Oke bro, karena kalau di sini di jalan lintas kayak gini gak akan dapat customer, gak akan dapat konsumen nggak. Jadi kita mengarah ke arah Denpasar Kota. Karena di sini diarahkan itu untuk ngejar poinnya, untuk ngejar bonusnya itu ada di dapat nih. Oh, batalkan, banyak tingkah nih orangnya. Nah, jadi sekarang gua dapat orderan lagi itu dari Denpasar Timur. Itu kemana nih ya? Hubung Denpasar Utara. Mantap. Tapi jemputnya lama. Itu sekitar 7 menit. Padahal cuma 1,3 kilo. Tapi itu dikarenakan macet. Tidak ada pergerakan di depan. Mungkin karena lampu merah. Jadi gimana? Kita lihat customernya aja ya. Mudah-mudahan orangnya baik. Karena tadi sebelumnya dari Jalan Bypass Ida Bagus Mantra tadi sebelumnya gue dapet satu lagi konsumen. Kayak dia nginep di Ketewel deh, kayak terus minta buru-buru. Gak bisa deh kalau buru-buru karena kan jalannya susah, muter lagi kan. Jadi gue gak bisa buru-buru, akhirnya gue cancel. Nah ini baru dapat lagi di Gertalangu. Sini nih. Padahal GPS udah kasih arah nyata, tapi bintang 5 tapi tips 0, besok tetap narik demi dapur menyala. Satir hidup biar ketawa, dompet tipis tetap kita bawa gembira. Satir cerita jalanan, ketawa dulu pikirnya belakang. Berat ya. Sebelum 30 katanya aku sukses ngejar order tiap harinya, rekening gemuk tapi harga belum. Satir ya begini serunya hidup. 3. Ada uang kecil aja? Enggak ada. 50 Pak. Sebentar ya. Oh ada. Ada 5. Ya, kasih ya. Oke. Oke, jadi kita udah antar satu customer lagi ke Pulbis, kayak mau berangkat dia, mau pulang kampung. Orderan udah dapat 2 hari ini. Kayaknya gue mau ngetem aja deh di depan situ, kalau nggak di terminal. Mau sarapan dulu. Kayaknya udah rasa kerucuk-kerucuk perut. Ntar baru jam 10 kita hidupin gokar buat ngejar poin. Karena kalau di gokar itu dapat poinnya itu dapat tambahan 85.000 kalau nyelesain 15 orderan. Gila, 15 orderan panjang-panjang, wajar kalau sampai malu. Tapi kalau kita sih nggak usah kejar kayak gitu banget. Kita kejarnya itu cuma 11 poin aja, jadi 11 customer. Kalau dapat, kalau enggak ya udah, apa boleh buat. Kita pulang. Yang penting kita udah jalan-jalan happy-happy.
Terus nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol Inilah cerita kalau sempet ya, tapi ya karena ini kayaknya bakalan panjang harinya. Karena sekarang aja baru jam 10. Nah, 10 itu tuh waktunya kita memang ngejar orderannya tadi itu. Ojek poinnya maksudnya. Ya, jadi kita masih nunggu orderannya belum dapet. Di Gokarnya masih 0. Di Grab tadi udah dapet 2. Jadi sekalian karena belum ada orderan, jadi kita ngopi. Kita beli gorengan plus ngopi. Kalau dia 5 menit lagi nggak dapet ya berarti kita memang harus tidak berharap sama Gokar. Jadi kita akan hidupkan lagi Grabnya. Berarti kita nggak usah main poin. Tapi sebelum itu kita sarapan dulu ya. Grab kita matiin ya. Karena tadi pas baru ngidupin Grab, Gokarnya langsung hidup. Jadi kita jalan dulu aja. Ya. Let's go. Kita dari sini ke pertokoan Geraha Teguh Umar, Cokroaminoto. Oke. Berarti masuk ke mana kita? Sini. Iya, Mas. Mas, dagang kacang hijau, Mas. Kita ketiban dagang kacang hijau. Nabrak dagang kacang hijau. Udah dipaksa maling. Oh, larisnya ini betul. Ya. Iya, di chat dia mau toning. Udah aman, Mbak ya? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Selesai habis anterin customer. Jadi mereka tadi itu cerita. Jadi tadi dapat Gojek kan. Dimarahin sama Gojeknya karena barang bawaannya banyak. Kan mereka itu kan sales ya. Sales kecantikan gitu. Nah, jadi mereka nanya tuh, kami ini sebenarnya harus mesen apa sih biar sopir-sopir itu nggak marah gitu kan. Terus ya akhirnya gue bilang lah, ya sebenarnya itu tergantung sopirnya aja sih sebenarnya. Kalau memang ada yang mau ambil, ya silahkan gitu. Tapi kebanyakan kan ini ngeluh katanya gitu. Oke, ini dapat lagi satu customer. Kita lanjutkan lagi setelah kita antar customer yang ini. Nah, habis anterin customernya, ini kita selesaiin dulu sampai di tujuan. Karena kita ada di Denpasar dan area kita hari ini adanya di Denpasar, berarti kita tunggu konsumen. Dapat nggak? Jadi kalau dia tetap nggak dapat, ya kita hidupin Grab. Jadi kita nggak usah main poin. Yang penting dapat duit. Kayaknya gue juga mau matiin mesin aja deh. Mau tunggu di depan aja. Daripada ngabisin bensin jalan-jalan nggak dapat juga kan? Ya bagusan kita nunggu dong. Dan kita lanjut makan gorengan. Konsumen itu baru datang ke Bali, dapat kerjaan. Kemarin dia nginep di hotel. Nah, habis itu dia nyari kos-kosan. Nah, tadi itu kos-kosannya. Mantep sih kos-kosannya.
kos-kosan orang kaya mah itu. Dulu gua pertama kali datang ke Bali, kos-kosannya gua dapet harga 800.000. Kamar mandinya udah bagus, udah di dalam, cuma nggak semewah kayak tadi. Itu tahun 2015 gua ke Bali. Sekarang gua ngontrak toko. Oh iya, di Bali itu kebiasaan kita ngomong itu bukan penumpang, tapi tamu. Karena mereka kan datang bertamu ke sini gitu. Ini kebiasaan aja. Oke, lanjut lagi nanti ya. See you. Ini dapat konsumen, kita jalanin. Let's go. 13.000 rupiah. Oke, jadi udah nyampe ke customer itu dulu. Ada lagi. Saya jemput lagi dah. Lagi. 10 menit. Gila, 10 menit jemputnya. Aduh, jauh sekali. Rugi dah ini. Kejar poin mah rugi ya. Kadang-kadang kalau ngurusin Grab atau ngurusin Gojek ya, kalau kita mau ngecer poin mau apa itu mereka tuh ngasih tuh apa namanya, ngasih tariknya tuh jauh-jauh nih, jemput ini 10 menit ya, pasti gitu kan bagi bensin ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Apa ini? Oke, customernya udah turun, jadi kayaknya ngevlognya sampai sini aja dulu. Kejar poinnya kayaknya menyerah karena mengerikan. Harganya 13.000. Walaupun poinnya kalau misalnya terkumpul nanti dapatnya 80.000, itu kan tetap agak rugi ya. Jadi sekarang ini gua nggak kejar poin dulu, tapi mungkin pokoknya sampai sini aja. Kalau misalnya ada customer lagi, gue jemput. Kalau misalnya nggak ada ya gue pulang ya. Kita lihat lagi dulu, mudah-mudahan ada biar bisa kejar poin. Kita lihat sesakit apa ngejar poin di taksi online. Let's go. Jadi dapat customer lagi dan akhirnya nggak jadi pulang. Alright, kita berhasil keluar dan saatnya kita untuk mencari customer selanjutnya. Kalau begini ceritanya, kita akan hantam mencari poin. Hantam sampai sore ya. Yuk. Nunggu 5 menit tadi di sini. Ngadem-ngadem. Ternyata nggak terlalu adem. Akhirnya dapat lagi tadi satu. Kita jemput dulu customernya. Nih kita motor dulu. Kita tuntaskan poin pada hari ini. Kita selesaikan pekerjaan. See you. Jadi ini ada customer ketinggalan HP. Tolong dong, kalau mau turun diperhatiin barang-barangnya. Jadi kayaknya gue harus balik lagi ke tempat orang tadi untuk ngebalikin HP-nya. Mudah-mudahan dia yang punya. Kalau bukan, dah pusing dah gue. Oke, kita balik lagi ke rumah orang tadi untuk balikin HP-nya. Yo. Jadi kita balikin HP-nya. Kayaknya sih customer yang terakhir tinggalan HP-nya. Jadi nanti kalau misalnya ada barang-barang yang ketinggalan, saran gua ya dicek lagi dulu aja. Kayaknya supirnya memang sih harus yang ngecek. Takutnya ada yang memang suka ketinggalan. Masalahnya tadi itu bukan gimana ya. Masalahnya tadi adalah si ibunya itu juga buru-buru. Nah, si ibunya minta tolongin juga tuh ambilin barang. Nah, jadi gua kan turun juga tuh jadi ngurusin barang-barangnya.
Jadi kita sama-sama lupa deh. Gue udah ngechat sama ibunya minta anterin balik HP-nya. Dan yang terjadi adalah gua harus kehilangan waktu 15 menit untuk on beat. Jadi sebenarnya itu adalah kelalaian kami berdua, customer dan juga drivernya. Drama. Dan ibunya juga nggak nyadar tadi, dia sempat nanya. Terus dia bilang, barang apa Pak yang ketinggalan? Berarti kan dia nggak nyadar tuh. Kalau gua nggak tanya, dia nggak nyadar juga kan. Itu ya karena ini barang orang ya. Mudah-mudahan diganti. Waktu kita tadi 10 menit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita antarkan saja dan berharap rezeki yang lebih dari Allah. Karena sesungguhnya Zasik, ini benar-benar ya. Kita itu sebenarnya nggak boleh mengharapkan rezeki atau dapat uang tuh dari manusia gini segala macam. Nggak boleh tuh. Karena rezeki itu sebenarnya dari Tuhan kan. Karena kan Tuhan yang kasih kita hidup, Tuhan yang kasih kita nafas dan juga jalan hidupnya kayak begini gitu kan. Jadi nggak mungkin dong dia ngebiarin aja gitu. Lagi orang tua kita yang manusia biasa aja nggak tega untuk ngebiarin kita terlantar gitu kan setelah dilahirkan, apalagi Tuhan yang punya semua alam semesta ini gitu. Nah jadinya kalau gue sih dari dulu ya, mau kayak gimana juga ya gue pasrah aja. Jadi walaupun dalam kesusahan itu pasti nanti ada, nggak tahu orang kayak nggak tahu siapa kayak ada aja yang bantu. Akibatnya ya itu efek dari apa? Dari pasrah gitu. Jadi kita nggak usah menuntut sampai aku harus begini, nanti aku misalnya kayak misalnya yang kasus yang kayak gini kan, nanti balik ke sana rugi dong. Belum tentu juga belum tentu juga diganti uang kita gimana ya bodo amat lah ya. Yang penting kita jangan makan yang bukan hak kita. Itu ceritanya kawan-kawan. Nah sekarang kalau lu dalam posisi gua, coba apa yang lu lakuin? Dengan catatan ibunya juga nggak sadar, terus juga si kitanya juga nggak sadar, terus misalnya kita udah sampai Nusa Dua nih gitu kan, udah sampai jaraknya itu udah sampai 50 kilo misalnya. Nah gimana coba tuh? Karena gini loh ya, gue belajar dari bapak gue tuh cuma satu. Bapak gue tuh selalu ngomong, mana bukan hak kita. Nah, bapak gue tuh kan Melayu ya, jadi bapak dia tuh kalau ngomong kayak gitu, mana bukan hak kita jangan dimakan, mana yang bukan rezeki kita jangan diambil, karena itu memang bukan untuk kita. Karena kalau pun kita paksa untuk ambil itu, nah kata bapak gue gitu kan, itu bagian yang lain tuh ada yang hilang lagi. Nah nggak mau kan bagian kita yang lain yang memang buat kita hilang kan. Jadi mana bagian punya orang ya kita kasih ke orang, mana punya kita ya kita ambil gitu. Tapi juga mana yang kita udah dapet, kita harus ingat berbagi. Karena nggak semuanya harta yang kita dapatkan itu punya kita. Oke, 7 menit lagi mencapai rumah ibu yang tadi. Udah kita sambung lagi nanti ya, ketika pas sudah balikin HP-nya. Si Pak, ada tadi Ibu Mira. Oh ada, jalan. Mau antar HP-nya. Oh Iya. Ini HP-nya bener nggak Bu? Adik saya, adik saya. Iya bener nggak tapi? Silakan. Iya. Pegang dulu uangnya, saya lihat ke dia dulu. Iya. Sebentar. Soalnya takut salah juga. Bener ya? Oh ya, makasih Bu ya. Oke, ternyata benar. Itu HP-nya ibunya ini. Dan saya dapat 50.000. Sudah dibilang kita harus ikhlas, harus pasrah. Karena rezeki tidak kemana. Ya udah, kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Kita mah harus online ya. Kita harus mengejar
Tuh 700 poin loh. Jadi gue harus nyari itu 4 orderan lagi biar tupo yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya dapat customer lagi, kita sambung lagi setelah antar customer itu. Tapi kalau tidak dapat, iya sudah, kita pulang. Yo, see you. Pengantaran selesai ya. Sekarang itu poinnya ada 800. Kita cari 3 orderan lagi. Habis itu kita tupo. Tapi biasanya kalau udah nyari 3 ini ya agak-agak tricky ya. Ya mudah-mudahan aplikasinya berbaik hati, mau kasih bonus, tapi kalau enggak juga ya tidak apa-apa juga ya. 5 menit lagi kita sampai. Dapat customer tadi kemana ya? Karena suka lupa loh jalannya. Dari Tukatsari Kuning menuju Bali Beach Hotel. Jalannya lumayan sempit ya. Tadi nih nganter customernya lucu lagi. Dia orang Korea, padahal tinggal di Denpasar. Terus dia mau ke pantai ya. Nah, terus dia ini kan mungkin mau ke pantainya gitu, tapi masuk ke Bali Beach Hotel gitu kan. Nah, terus ditanya sama orang, udah mau check in atau in house gitu ya kan. Dimana gue tahu lah ya kan, gue kan sopirnya aja. Nah, terus dia bilang katanya kan, oh ya udah masuk aja katanya kan. Berarti jangan-jangan banyak bule-bule itu yang tinggal di Denpasar gitu ya, mau ke pantai. Mereka itu tuh tinggal masuk-masuk aja karena nggak ditanyain kan. Kan mau check in mau nggak check in kan ya nggak urusan mereka tuh ya. Apa maksudnya, bukan nggak urusan mereka, tapi kan nggak bisa nandain gitu kan. Coba kalau orang Indonesia tuh pasti ditanyain, ini dari mana nih, ini gimana nih, bla 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 bla. Kalau orang Indonesia mah itu, apalagi kalau kayak kita kan yang ngerasa kita nggak nginep di situ kan malu ya, mau masuk atau mau ke hotel gitu kan. Ya cuman ya mau gimana ya. Lucu aja ya ada orang-orang kayak begitu. Kira-kira menurut lu pada ya, kenapa bisa hotel-hotel gede itu kayak gitu, giliran sama orang lokal gitu kan. Padahal orang lokal ini juga kadang-kadang bahkan ada nih ya, pernah gue lihat ya, bahkan orang lokal ini udah nginep tuh di situ, tapi diperlakukan kayak nggak nginep di situ. Kenapa deh coba? Apa karena sungkan kali ya dengan orang asing ya? Aduh, ada aja. Ya udah, kita lanjut lagi cari customer ya. Udah cukup gibahnya nih. Ini gue mau nyari 2 orderan lagi sampai tupo. Udah itu kayaknya gue mau pulang dulu lah. Udah siang kan, udah capek juga. Sekarang udah jam 3. Jadi dari tadi gue kerja itu dari jam 8, setengah 9 ya gue berangkat. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, udah 6 jam. Brother, Nusa Dua beaches are better than Canggu beach and all. Nusa Dua better than Kuta ya. Much more clean, blue water. Of course yes. Because Nusa Dua for rich people, right? Oh, Nusa Dua for rich people. Yes. Alright. Dari Nusa Dua kita harus kembali lagi karena kita harus kejar poin kan. Ya jadi poinnya itu kan 2 lagi nih. Jadi gua harus kembali ke Denpasar. Tapi daripada gua langsung ke Denpasar, gua mau nyari-nyari dulu sini deh, siapa tahu ada customer yang ngarah-ngarah mau ke Kuta kemana gitu kan. Jadi gua bisa dapat customer yang searah sama gua gitu. Jadi nggak usah harus kosongan. Kalau kosongan ya nggak rugi-rugi amat sih. Cuman nggak enak aja gitu. Ya tapi sebelum itu kayaknya gue harus isi bensin dulu. Bensinnya udah tinggal 2 baris. Sebenarnya enak sih nge-grab, nge-go-kar. Kan sekalian jalan-jalan aja. Capek sih, cuman ya
nggak bosen aja gitu duduk-duduk gitu kan. Nah tadi kan customer ngobrol gitu kan. Nah ngobrol, dia nanya, itu foto-foto yang ada di display lu itu lu yang foto gitu katanya kan. Ya, gue bilang iya dong, gue bilang. Oh jadi lu nih kerjanya apa gitu kan? Ya kalau ada waktunya gue ini apa nge-grab. Nah, tapi kalau memang misalnya waktunya nggak apa ada kerjaan, gue tuh fotografer gitu. Mana nih pertama sini? Ini pertama. Oke, gue isi bensin dulu ya. Di pengantaran yang terakhir ini di daerah Jimbaran. Tempatnya makan ikan bakar. Asik kan? Tempatnya. Jadi kalau kalian ke Bali mau makan ikan bakar ya, itu ada namanya daerah itu Pantai Muaya. Itu semuanya serba ikan semua tuh. Hidup di jalan tetap tegar, sambil ini bukan sekadar nyindir, tapi cara kita buat hati terhibur. Yeah. Setir-setir, gas terus jalan. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kalau masuk itu parkirnya Rp10.000. Akhirnya sudah selesai semuanya. Jadi kita gagal untuk achieve point di apa? Tadi kan kita sempat ngobrol kita mau achieve point ya. Percuman stuck di 900 poin. Terus kita nggak dikasih orderan lagi. Akhirnya kita hidupkan jurus andalan. Jadi kita pakai Gokar dan Grab. Jadi 2 aplikasi hari ini mainnya. Dan pendapatannya berapa? Kita cek dulu ya. Jadi untuk pendapatan di Grab itu 271.200 dari 4 orderan. Nah, kalau dari Gokar itu 226. Itu di luar tip semuanya. Jadi gua hari ini dapatnya sekitar Rp500.000. Udah potong bensin 150.000. Jadi gua bisa dapat bersihnya itu Rp350.000. Tapi tetap itu harus dipotong biaya perawatan ya, 50.000. Jadi nanti gua bakalan nyetor ke bini gua berapa? Rp300.000 saja. Alhamdulillah. Jadi hari ini itu aja vlognya hari ini. Besok kita nge-vlog lagi, tapi kayak biasa malam kita nge-vlognya. Jadi sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah nemenin Onbeat. Jadi buat kalian yang sekarang lagi rebahan atau yang lagi kerja juga, tetap semangat, bersyukur saja dapatnya apa, karena semua ada rezekinya. Oke, sekian, tetap di Setir Satir.